Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, memberikan pedas, memberikan kritikan, wow. Ini pedas ya, Refli Harun sentil Hotman Paris tak banyak paham soal MK. Iya begitu kan ya. Masalah soal politik saya kira saya akui bahwa Hotman Paris itu ya tidak ada apa-apanya begitu kan. Tapi masalah soal pidana mereka sangat luar biasa begitu. Jadi beda begitu kan. Orang yang berpengalaman dalam dunia politik dengan orang yang berpengalaman dalam narapidana ya berbeda di situ. Mungkin Refli Harun kalau kita berbicara narapidana mungkin kalah sama dengan Hotman Paris. Tapi begitu pula sebaliknya. Hotman Paris kalau berbicara politik ya kalah sama Refli Harun di situ begitu kan. Maka dia mengatakan agak balepotan sebenarnya sih ya dari Hotman Paris mengatakan dari 02, 01 dan 03 mereka sering tertukar begitu kan. ini menjadi catatan penting kepada kita begitu sehingga apa yang kemudian menjadi hasil nanti di Mahkamah Konstitusi ya kita lihat saja begitu. Tapi nampaknya dengan adanya seperti ini maka ini memberikan kritikan pedas ya. Ya, jangan seolah-olah memaksakan diri kalau tidak tahu kapasitasnya. Kira-kira seperti itu. Masalah soal pidana, saya kira Hotman Paris sangat luar biasa begitu dibandingkan dengan masalah soal politik ya. Bahkan ya ada Hamdan Zulfa dengan Mahfud MD mantan ketua MK levelnya jauh di atas Hotman. Kalau urusan artis mungkin lebih unggul. Nah iya yang saya katakan tadi begitu kan. Kalau masalah soal-soal yang lain saya kira keunggulan mereka top begitu kan ya. Tapi masalahnya adalah ini kan sengketa pilpres, sengketa politik di situ begitu kan. Jauh mereka ranahnya begitu kan. Tidak semua itu bisa begitu ya. Ya, kalau Yusril mungkin agak nyambung begitu kan ya. Tapi kalau Hotman Paris ya itu aja mereka membangun opini ya. Mungkin apakah ini sudah terbagi atau sana sini ya membangun opini sana sini begitu kan ya. Tapi yang saya amati betul bahwa Hotman Paris mulai agak canggung mereka berbicara terkait dengan dunia politik begitu kan. Bahkan berkali-kali Hotman Paris mengatakan bahwa keputusan MK di situ begitu kan ya sangat sangat di luar dugaan yang sehingga meloloskan sebagai cawapres dari seorang Gibran. Itu berkali-kali dikritik oleh Hotman Paris. Tapi pada kenyataannya sekarang membela di situ begitu kan. Akibatnya tidak konsisten. Karena dengan adanya seperti ini maka Refli Harun memberikan tantangan yang sangat luar biasa dan memberikan kritikan luar biasa kepada Hotman Paris. Lantas bagaimana? Apa yang sebenarnya terjadi begitu kan? Mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Pedas Refli Harun sentil Hotman Paris tak banyak paham soal MK. Betul ya saya akui itu. Tim hukum Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Amin Refli Harun menyentil Hotman Paris Hotapyan yang tidak terlalu memahami soal hukum tata negara. Hal itu diungkapkannya dalam kanal YouTube ya milik Bambang Wijoyanto yang dikutip pada hari Kamis. Jadi menurut saya memang tidak tahu banyak soal Mahkamah Konstitusi, kompetensinya dia tidak ada di sana ya. Tidak di sana katanya. Kalau mungkin masalah perdata, kepailitan ya terutama mungkin juga pidana ujarnya ya. Maka kalau usuran pidana mereka bagus menguasai di situ begitu kan. Tetapi masalah soal ketatanegaraan begitu kan ya, masalah hukum politik di situ begitu agak jauh mereka si Hotman Paris ya. Mungkin ya karena mungkin menggiring opini mungkin sudah diatur atau bagaimana, tapi yang jelas dengan langkah apa yang kemudian disampaikan Hotman Paris ya banyak yang salah penyampaiannya kebolak-balik ya. Dia mengkritik 01 tapi menyebutkan 02. Jadi ini kan menjadi catatan penting kepada kita bahwa ya salah satunya ya kita lihat saja nanti ke depan bagaimana ya orang-orang mereka begitu. Bahkan ya satu sisi mengatakan jadi menurut saya memang tidak tahu banyak soal Mahkamah Konstitusi. Dia mengakui Hotman punya banyak pengalaman di bidang hukum pidana soal sengketa pemilu. Ya pengacara kondang tersebut dinilai belum terlalu banyak. Saya tidak pernah lihat Hotman misalnya masuk di salah satu ya tim sejak 2004 ya. Correct me if I'm wrong katanya begitu kan ya.
Bahkan Refli Harun juga meragukan Hotman Paris belum terlalu banyak bacaan mengenai hukum tata negara. Betul begitu kan. Masalah hukum tata negara mereka jauh begitu kan ya. Kalau soal pidana mereka sudah mengakui di situ begitu. Tapi pada intinya adalah kita lihat saja ke depan bahwa Hotman Paris biasanya mengatakan sepanjang sejarah ya, biasanya kan begitu kan. Itu sudah kelihatan sekali bahwa dalam hukum tata negara itu biasanya itu orang-orang mereka tidak banyak omong begitu kan ya. Seperti misalnya Yusril, dia tidak banyak ngomong ya, seperti Profesor Mahfud, mereka tidak banyak omong. Refli Harun, mereka tidak banyak omong begitu kan, karena mereka sudah mengetahui bagaimana soal tata negara di situ begitu kan ya. Dan pada intinya ya kita lihat saja ke depan. Bahkan ya Hotman Paris dan Refli Harun ya dalam gugatan Pilpres di MK berhadap-hadapan. Refli berada di kubu Amin sedangkan Hotman Paris berada di capres-cawapres Prabowo Gibran. Refli Harun menyindir paling enak memang berada di pihak ya terkait dalam sengketa Pilpres. Paling enak menjadi pihak terkait ya, main cantik aja karena beban berat kita ya di kita untuk membuktikan. Mereka kan hanya bantah-bantahan. Betul begitu kan? Ya mengeluarkan statement ini dibantah, mengeluarkan statement itu dibantah dan sebagainya. Pada akhirnya kata Refli Harun begitu kan gampang saja begitu kan. Jadi untuk membuktikan ini semua jelas ya, memang level Hotman Paris itu berada di bawah kalau kita berbicara soal tata negara. Tapi kalau masalah soal pidana mereka paling atas begitu kan. Semua orang kan punya levelnya masing-masing begitu kan ya. Levelnya ada yang turun, ada yang di atas. Tidak semuanya berada di atas. Walaupun mereka sudah bertahun-tahun menjadi pengacara, kan tidak semuanya menjadi pengacara itu paham terkait dengan hukum tata negara begitu kan ya. Tergantung dari konsen mereka apa begitu kan. Kalau konsennya tata negara ya kita lihat saja masalah Pilpres, masalah sengketa pemilu dan sebagainya begitu. Kalau konsennya masalah pidana ya pidana di situ. Jadi saya kira tim 01 dan 03 itu sudah berada di atas angin begitu kan ya dibandingkan dengan tim 01. Karena 02 itu kan hanya membantah tanpa ada bukti yang diberikan mereka begitu kan ya. Jadi kalau ada bantah-bantahan saya kira lebih gampang lah begitu kan. Ya coba dari posisi dari 01 kan harus ada bukti ini ya, 03 harus bukti ini dan sebagainya. Saya kira inilah politik kita begitu kan. Ini bukan masalah soal bidang atau apa, konsen atau apa, tapi masalah masalah politik kita ya menunjukkan bagaimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu benar-benar adil. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.